Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanvi Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek PGP Belajar ke-8, itu mengenai React Native pada pengaturan style dan komponen. Nah, sebelum lanjut untuk penjelasan proyeknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai React Native pada acara ke-8 kali ini. Jadi React Native itu tentunya framework open source yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi lintas platform seperti Android, iOS, dan web dengan bahasa pemrograman JavaScript. Ini disampaikan oleh Solin et al. Pada tahun 2024. Jadi untuk React Native itu bisa digunakan di tiga platform, yaitu Android, iOS, dan juga web. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menampilkan hasilnya itu di tampilan web. Nah, framework ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan komponen dasar seperti view, text, image, dan juga button untuk membentuk interface secara modular oleh Kurniawan dan Yul Henry pada tahun 2023. Penataan tampilan dilakukan melalui style sheet yang berfungsi seperti CSS, tetapi ditulisnya itu dalam format JavaScript sehingga lebih memudahkan dalam back-end dan juga front-end-nya. Lalu selain itu, penggunaan icon dari pustaka yang akan digunakan nanti adalah @expo vector icon yang membantu memperkuat visualisasi serta memperjelas navigasi di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai komponen. Jadi komponen itu digunakan menggunakan expo CLI dengan perintah npx create expo app. Nah, mengimpor komponen dasar dari React Native itu ada untuk view, kemudian text, dan juga image. Lalu menyusun struktur halaman home untuk menampilkan identitas praktikan dan juga explore untuk menampilkan komponen tambahan. Nah, tampilan dari di bagian view text image itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya, ini menggunakan image, lalu ini menggunakan image, kemudian ini untuk teks, ada welcome, nama, hingga aplikasi ini menggunakan teks. Ini untuk image, lalu view itu satu tab ini. Nah, hasil ini nanti juga ada tab home dan juga tab explore. Untuk script yang diatur itu di bagian index ini digunakan untuk mengatur tampilan teksnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai icon dan juga navigasi. Nah, untuk penambahan ini itu membuka terlebih dahulu pustaka @expo vector icon yang menampilkan icon tab navigasi di bagian bawah layar. Jadi icon ini digunakan untuk tampilan home dan juga explore agar membedakan mana yang halaman utama dan juga mana yang halaman tambahan. Nah, dalam pengimplementasian dari navigasi ini menggunakan React Navigation atau tab-based navigation agar pengguna itu dapat berpindah antar halaman dengan lebih mudah. Nah, jadi penambahan icon dan juga navigasi ini tentunya digunakan sebagai penanda visual yang meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Ini disampaikan oleh Mas Citi et al. Pada tahun 2020. Nah, kalau dari tampilan yang ini tadi itu ini adalah icon dan juga navigasi. Jadi ada home dan juga tab explore. Nah, di dalam text explore ini pun ada ini namanya FAB. Nanti akan aku jelaskan di bagian berikutnya. Nah, untuk pengaturan scriptnya itu diatur di bagian icon simbol di sini. Nah, di sini ada host file, home file, kemudian paper line ini file explore, dan ini tuh nanti dibuka di bagian http icon expo.fyi. Nah, ini tuh bisa dibuka untuk icon directory. Jadi nanti tampilannya, nah di sini bisa memilih mau font awesome atau material icon. Nah, untuk tampilan saya tadi menggunakan material icon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai style. Nah, styling itu digunakan untuk membuat objek style sheet create agar mendefinisikan gaya elemen. Jadi, styling itu diatur untuk mengatur background warna, ukuran huruf, kemudian jarak antar elemen atau padding, dan juga posisi teks agar tampilannya itu lebih proporsional. Nah, penggunaan dari sistem Flexbox itu digunakan untuk mengatur tata letak secara responsif di berbagai ukuran layar. Lalu, pada proses kali ini saya menggunakan warna hijau dan juga putih. Dan kombinasi antara style sheet dan juga inline style digunakan untuk menyesuaikan tampilan dinamis sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disampaikan oleh Wibawa dan Novel pada tahun 2022. Dan untuk tampilan ini yang mana bagian padding, lalu mana bagian untuk mengatur warna latar belakang. Warna latar belakang itu di bagian warna hijau ini
Kemudian untuk padding, nah kalau yang tampilan tab home dan juga tab explore ini kan berbeda ya padding atasnya. Nah, untuk tab explore di sini masih ada space, sedangkan untuk tab home di sini saya buat pas gitu. Hal ini tuh saya buat untuk menjelaskan apa sih fungsi dari padding. Jadi padding itu digunakan untuk mengatur seberapa jarak antara misal kalau padding atas, jadi seberapa jarak misal logo dengan bagian atas begitu. Nah, hal ini itu diatur di bagian parallax. Nah, kalau di sini kan header height-nya aku atur 200. Hal ini tuh bisa disesuaikan kembali sesuai dengan keinginan pengembang. Nah, di sini diatur di bagian style sheet create. Itu diatur di bagian ini. Ada justify atau mau background color-nya. Nah, untuk yang warna hijau itu diatur di parallax scroll view yang ini. Jadi ini inline style. Kalau yang sebelumnya, yang warna biru ini tuh digunakan style sheet create. Jadi bisa ada dua. Tadi kan yang ada di PPT ada style sheet create sama inline style. Nah, kalau yang warna hijau ini aku atur di inline style yang ini. Tapi kalau yang warna biru ini itu sebelumnya saya gunakan untuk style sheet create. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala dan juga solusi yang saya temui ketika pekerjaannya. Nah, yang pertama kendalanya itu kesulitan pada tahap dependensi awal ya. Di sini kan saya juga merunning menggunakan HP juga, jadi kesulitannya di situ. Lalu penempatan komponen yang kurang proporsional dan gagal memuat icon ketika koneksi tidak stabil. Nah, pada di lab kemarin itu agak sulit untuk menampilkan icon. Tapi karena di sini wifi-nya kencang, jadi icon di tab-nya itu bisa tertampil. Nah, solusinya itu refresh dulu project-nya, kemudian membuat layout-nya itu dengan bisa flex direction atau justify content dan juga align item. Nah, ini tuh diatur di bagian yang ini ada ada justify content, align item, mau center atau mau rata kanan doang atau rata kiri itu diatur di bagian justify content ataupun align item. Lalu yang solusi ketiga memastikan agar library icon sudah terinstall dan juga terimpor dengan benar supaya tab icon itu bisa ditampilkan. Nah, untuk yang tadi FAB itu yang ini adalah untuk icon FAB. Nah, kesimpulan dari pengerjaan kali ini, prosesnya itu memberikan pemahaman tentang komponen dasar, kemudian ada pengaturan styling, dan juga penerapan icon di dalam React Native. Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan itu membuat praktikan atau peserta itu bisa belajar nih bagaimana cara membangun interface yang interaktif, kemudian responsif, dan juga estetik gitu lah ya. Dan ini tuh digunakan untuk pendekatan modular. Nah, penggunaan style sheet dan itu membuat tampilan lebih konsisten dan juga icon navigasi digunakan untuk memperkuat fungsi interaktifnya. Dengan demikian, praktikum ini itu digunakan untuk menunjukkan kemampuan kreatif dalam mengintegrasikan antar logika pemrograman dan juga desain antar muka atau interface untuk menghasilkan aplikasi yang fungsional di lintas platform. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, ada 5. Oke, sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.